Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tuan Tabib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bib. Syukurlah. Seperti ini sahabatku. Setelah si Tori itu atau yang mengurus panti itu meninggalkan tempat itu, ternyata kahanannya itu semakin berantakan. Karena gudang tempat pasokan pangan dan alat-alat kesehatan yang ada di situ terkunci, mereka pada kelimpungan, butuh perawatan, butuh makanan, dan butuh asupan-asupan yang lain. Apa belum bisa dibuka si Bib? Tidak, susah sekali. Nah, katanya Patih sudah datang ke sana, Bib. Iya, memang sahabat-sahabat ada di sana. Dan astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Kakek yang bernama Rojak itu tidak bisa diselamatkan. Kebanyakan itu karena panik. Iya. Diobrak-abrik. Iya. Ada yang memang sampai sekarang hanya bengong seperti ini. Iya. Ditambah lagi ada 36 yang memang itu harus mendapatkan perawatan khusus. Untuk yang lain memang Martadi dan sahabat memang sedang menghibur atau untuk memulihkan mental mereka. Oh, menyemangati. Menenangkan seperti itu. Nah, adanya saya ke sini. Ini saya ada saran. Apakah boleh yang 36 itu saya bawa saja ke tempat saya untuk mendapatkan perawatan yang insya Allah ya bisa memulihkan mereka semua. Alatnya di sana semua ya, Bib? Iya, saya hanya membawa obat-obat dan alat-alat yang biasa saya bawa. Sebentar, Bib. Patih ada di sana. Malu sekuat Patih nggak bisa dobrak pintu apa gimana sih? Itulah. Setiap yang namanya tempat itu pasti memiliki Kuncian ya? kunci rahasia. Memang gudang itu Besar apa, Bib? besar dan tebal sekali. Mungkin kan tempat kayak gitu rawan dicolong. Ya, dibobol takutnya ya. Bener, Tori penjagaan ketat. Iya. Ya, pergi kok dibawa yo kuncinya yo. Harusnya kan nggak usah dibawa, dititikin. Kalau pergi sendiri sih nggak masalah, Mas. Posisinya itu mungkin disaku nih, terus ditangkap. Ya otomatis nggak sempat untuk nih kunci ya gitu, Mas. Bagaimana itu kira-kira? Ya, saya sih cocok, Bib. Ya. Itu memang 36 harus wajib diselamatkan terlebih dahulu. Dengan metode seperti apapun, monggo. Saya pasarkan ke Tabib Munidin. Di lain sisi, saya juga sedang mencari keberadaan si Kenar sama ibunya. Iya. Ya. Semua sahabat juga memang sedang menjalankan tugas. Iya, Ya, bagi-bagi. kayak yang tadi juga sedang mengurus yang masih bisa tibur sama. Ya, mari kita berbagi tugas biar sama-sama. Insya Allah ya akan baik-baik saja seperti itu. Amin, amin, amin. Ini loh, Bib. Apa? Yang saya khawatirkan kan mengenai, ya di lain sisi 36 itu harus cepat diselamatkan. Iya. Keberadaan Kenar tidak kalah pentingnya, harus lama. Ya haruslah. Jangan sampai Kenar itu ditemukan terlebih dahulu oleh pihaknya Widalu Seto. Lah iya, ditambah lagi saya mendengarkan cerita memang kasus seperti itu sudah benar-benar dari sana sudah memuncak. Apabila si Kenar tertangkap, pasti akan menjadi, Nih, bisa membayangkan. sebelum Kenar pergi dari rumahnya, itu sempat menemui sahabatnya, Bib, sebenarnya. Temennya. Ngomongin, menurut Tabib ini gimana? Saya mau menyusul bapak, sedangkan bapaknya jalur memandangkan almarhum ke tempat yang indah. Itu berpesan kepada temannya yang satu bahaya. Iya, saya takutnya bunuh diri itu. Yang kedua, Kenar itu tolong titip bunga untuk Om, maksudnya Om itu saya. Bunga kumitir sari. Sedangkan saya sendiri sebesar ini belum pernah dengar. Apa? Bunga kumitir sari. Bunga kumitir sari. Ya. Apa Kuning, ada sih? bunganya kuning. Tunggu dulu. Tempat pasok pangan itu ada tulisannya Yayasan Kumitir Sari. Pasok pangan, Mas. Panti Jompo. Iya.
Bukannya Oh, namanya Sampar apa? Sae pantinya. Pantinya namanya Sampar Sae, Bib. Memang sampan saya memang di depan sampan saya. Tapi di dalam tempat untuk pasokan itu Yayasan Kumitir Sari. Jangan-jangan ada kaitannya yo. Tapi kan nggak kenal, Mas. Si Tori sama Ritasi nggak kenal sama Ika Kalau ke Nanggo. tempat bapak, nanti bapaknya dulu di situ. Iya yo. Nyambung nih mas. Kumitir Sari kuncinya hilang. Bisa dibuka. Kita bareng-bareng ke panti baik. Aku mencurigai sesuatu hal. Yayasan Kumitir Sari. Ya, Di gudang itu berarti. Yang Iya. kuncinya nggak bisa dibuka. iya itu ruang yang tidak bisa dibuka. Yayasan Kumitir Sari. Ini pendapatnya. Tuan Tabib ngurusin 36 pasien. Pagi ini saya menuju ke panti Jompo. Ya, jika memang itu ada kaitannya silahkan saya mengurus yang 36 itu. Ya. Oh, iya. Yes, makasih Bib Ya sama-sama. informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung. Nih, satu yang mencurigai, kenapa tidak bisa dibuka? Yang kedua, kenapa menitipkan bunga Kumitir Sari? Tahu saya bunga Kumitir Sari itu tidak ada, Mas. Adanya bunga kemitir yo. Kalau nggak salah sih ya Kemitir Iya. namanya. Nah, kalau ada nama Kumitir Sari, lalu Kenar menitipkan bunga Kumitir Sari atas dasar perintah dari ibunya, kita kan tidak pernah tahu. Bisa jadi yang tidak bisa dibuka, mereka memang bersembunyi di dalam tanah, menuju ke tempatnya Bapak. Ya entah ini kebetulan atau bagaimana, paling tidak kita mengecek ke sana, Mas. Maksudnya, ya siapa ngerti, Mbok, menjero. Sesuai yang jenengan ngomong. Ini lumayan perlu Ya, progres. ya daripada tidak melakukan apa-apa. Iyalah, ya. Mana kan? Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terserangga ke. Assalamualaikum Tuan Septarangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sudah ada di panti Jompo? Ya, sahabatku. Saya ditugaskan oleh Pati untuk membantu di sini. Sebenarnya, tugas yang diberikan oleh Pati dan Mawulu, saya untuk membereskan para penjaga-penjaga ataupun prajurit-prajurit dari kerajaan yang bersangkutan, supaya saya amankan. Alhamdulillah, semua sudah saya bereskan dan saya simpan di suatu tempat. Tanpa dicurigai. Tanpa dicurigai. Dan untuk sementara ini, karena tugas saya sudah selesai, saya membantu yang lain untuk mengurusi para combo-combo yang tinggal di sini. Baiklah, syukur jika seperti itu Tuan Septarangga. Ya, Seperti ini Tuan Septarangga. Saya ingin mengajak berpikir dan berdiskusi dengan Tuan Septarangga menurut versi jenengan bagaimana. silakan. Jadi seperti ini. Setelah saya memuteri semua wilayah daerah sini, saya tidak menemukan keberadaan Kenar sama sekali. Sama sekali tidak terdeteksi oleh kalian. Sama sekali. Hilangnya mereka berdua, Kenar dan Ibu Ritasi, itu sangat misterius menurut saya. Pasukan yang begitu banyaknya dari kerajaan Wijaluseto tidak menemukan tanda-tandanya keberadaan mereka sama sekali. Hingga pagi hari ini. Ini mustahil. Kenapa saya mengatakan mustahil? Antara Kenar dan ibunya, saya yakin mereka bukanlah makhluk yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, yang bisa menyembunyikan energinya ataupun semacamnya. Sedangkan pada taraf kerajaan saja tidak bisa menemukan dua wanita, apalagi yang satu hanya anak kecil. Di sini Tuan Septarangga, saya hanya menemukan satu hal yang menurut saya ini bisa difikirkan secara logika dan masuk akal. Seperti apa itu? Kenar adalah anak kecil. Sebelum Kenar pergi meninggalkan rumahnya, Kenar itu sempat menemui sahabat karibnya, Temannya. temannya.
di mana pertemuan Kenar beserta temannya, Kenar itu menceritakan saya mau pergi ke suatu tempat yang begitu indah menyusul ayahnya. Tempat yang begitu indah dan ingin menyusul ayahnya. Itu satu. Sebentar. Tetapi menurut informasi yang saya dengar, bahwasanya ayah dari Kenar sudahlah tidak ada. Pati Darmawulo sudah menceritakan tentang perihal ini. Itu satu. Namun ada fakta yang kedua yang menurut saya bagus banget ini. Kenar memberikan bunga, menitipkan bunga terhadap sahabat karibnya. Saya memiliki bunga, tolong diberikan kepada Om. Yang dimaksud Om di sini itu saya. Karena beberapa hari kemarin saya sering menemui si Kenar. Baik, bunga ini bernama bunga Kumitir Sari. bunga Kumitir Sari. Kumitir Sari. Sebentar. Saya tidak asing dengan nama Kumitir Sari. Sepertinya di dalam sana ada satu tempat ataupun satu ruangan yang di depannya memang tertulis Kumitir Sari. Lebih tepatnya saya rasa Yayasan Kumitir Sari. Maksudnya itu, saya mencurigai menyusul ke tempat yang indah dan memberikan bunga Kumitir Sari. Tunggu dulu. Kalau yang dimaksud tempat indah, saya rasa bukan. Yayasan Kumitir Sari yang ada di dalam hanya tempat di mana obat-obatan, pasokan makanan, dan segala peralatan dapur itu disimpan di sana. Namun sampai detik ini, baik itu Pati maupun yang lain, tidak ada yang berhasil membukanya. Seperti ini, Tuan Setarangga. Yang dimaksud sama Kenar tempat yang indah, bisa jadi adalah bujukan dari ibunya. Tidak menunjukkan sesuatu hal tempat yang menggambarkan tempat itu benar-benar indah. Namun itu hanya sebuah clue, rencana dari seorang ibu yang meninggalkan jejak bekas untuk jalan kita menyelamatkannya. Masuk akal atau tidak? Setelah saya saring ucapanmu, apakah yang ada di pikiranmu, sahabatku, bahwasanya Kenar dan ibunya berada di ruangan yang terkunci itu? Masuk akal. Kenapa ruangan tidak bisa dibuka? Jangan-jangan mengandung sebuah rahasia yang kita tidak tahu alur rencananya seperti apa. Baiklah, andai kata pemikiran kalian itu benar, lalu apa yang harus kita lakukan? Sedangkan ruangan ataupun Yayasan Kumitir Sari itu tidak bisa dibuka sehingga saat ini, bahkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pati. Seperti ini, Tuan Setarangga. Itu kalau kita tidak cepat-cepat selamatkan, bisa-bisa mereka mati konyol di dalam, terkunci dalam suatu ruangan yang menurut saya konyol itu. Tidak tahu di dalamnya ada udara apa enggak ya. Ya, banyak hal yang memang perlu difikirkan secara baik-baik. Bisa jadi di dalam sana sangat pengap, bisa jadi kekurangan pasokan panganan, walaupun saya tahu di situ katanya tempat makanan, masa ya mau makan mentah-mentah. Sebenarnya saya sudah mengusulkan kepada Pati untuk mencukupi kebutuhan dari beberapa ratus penghuni yang berada di Pati Jompo ini. Saya mengusulkan untuk saya mengerahkan saudara saya yang berada di perguruan untuk menghancurkan tempat itu, supaya bahan makanan yang bisa kita olah, bisa kita keluarkan dari tempat itu. Namun saya tahan, karena saya merasa dengan ternak-ternak yang ada di dalam sana, itu masih bisa mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Ya sama nunggu sampai kapan, sedangkan kita semua sama tahu bahwasanya Tuan Tori ditahan di kerajaan Jalur Seto. Kalau kita tidak membuka, sama saja kita akan membuat kelaparan para penghuni panti. Untungnya dua kok, Tuan Setarangga.
itu dijebol, kalaupun tidak ada, mereka bisa makan semua. Kalau ada, kita ya bisa menemukan, makanan bisa tersedia. Baik, saya tidak akan berpikir panjang lebar. Saya akan pergi ke tempat perguruan saya. Saya akan mengundang saudara-saudara saya untuk menghancurkan tempat itu. Saya pastikan tidak kurang dari beberapa jam saja tempat itu akan hancur dan semua yang ada di dalam akan terungkap. Apakah benar Kenar berada di situ bersama ibunya? Kalaulah tidak ada, kita beruntung makanan itu bisa kita olah untuk penghuni Panti Jompo. Saya akan pergi, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga berhasil pemikiran kita. Kita tidak pernah tahu saya yang mana yang membuat kita berhasil. Yang penting kan tidak berhenti kita. Ya teman-teman, kita tinggal tunggu kabar baik lagi dari Kerajaan Pasir Merah, Perguruan Pasir Merah, yang sedang mengupayakan menghancurkan Yayasan Kumitir Sari yang kita curigai ada Kenal dan ibunya beserta pasokan obat dan makanan untuk warga penghuni Panti Jompo. Kita juga harus mempersiapkan semuanya, Mas. Misalkan perlindungan agar tidak ada orang-orang yang datang juga. Benteng. Entah itu benteng, entah itu Nah ini kita rembukan di sini. Ini serahkan merek benteng nih. Wah, apa benteng pendem apa? Ya Martaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nang. Sesuai dengan apa sing kau perintah, taruh sesuai rencana-rencana sing wis dewek satukna. Insya Allah ya sesuai semestinya lah. Amin. Sekang perguruan mune setarang guys mulai pada teka gue. Pasir Luhur. Pasir Merah. Iya, Pasir Merah. Sing ning kono ya wis tak geseri kon pada geser pindah maring Buri lah, tempat sing aman karena tempat sing di dobrak gue kan mbok ana sing mencolot tawane apa kan membahayakan. Berarti wis tak mana ya wis tak. Oh berarti warganya wis wis maring ana. Berarti ya syukur. Urgarin donga bae, semoga cepet rampung, cepet kebongkar. Kan rampung kepenak mbok. Ya kepenak. Lah wis kayak kue nyung juga ya ning kana ngemuti si Rojak kenal wis ora nama. Nyatanya ya kue wis tak lumat semestine Nang. Yang Martaji apa yang nguburkan si Rojak? Oh ya siapa lagi kalau bukan yang Martaji. Lah gede cilik ini tuh belajar dari Kayim Mbok. Lagi siapa? Ya syukur. Lah ya belajar tuh ya tidak perlu ngomong sama elu. Berarti ya wis sesuai dengan syariat Islam. Apa syariat yang musalah? Ya, yang warung Ya jenenge gue yang pertama ditusin. Dimandiin ya, mandiin. Jadi sebelum nongke, insya Allah kita nang menjadi amale yang ini Ya. ngajan sebelum kaji ning ya pahalane ora. Ya unda-undi karo kaji pilo lah. Lu disombongnya mau hilang yang. Yang rumati gue itu penting ikhlas mang deh. Ya ikhlas. Ikhlas ora Dika. Ikhlas banget aku tang rumati gue. Ya karo merem-merem mesin Dika yang ikhlas itu. Sesuai syariat yang saya pelajari. Nang udah jadi dari Kayim seperti itu ya. Ya kalau bahasa Indonesia Lah. nih. Setelah kayu merasakan dapat pahala itu, jadi saya kayu Oh, pahalanya sih gak bisa bahasa Indonesia. Nanti gue ya tetongakna semoga si Rojak itu bisa masuk ke tempat yang paling bagus. Amin. Seperti itu. Nah, sesuai dengan syariat kan dimandikan. Mandikan Ya, ya, mandikan. benar. Ono usuk. Ana kapeten. Tunggu Rangkul yang di situ koyo. Pak. Ya utuh le nang. Oh iya. Ah, bila gue gotong kieng. Yang Ya. Ini bungkus karo kain kafan deh. Weh. Sesuai syariat sing gue. putih, Bungkus putih ya. kayaknya putih. Blau, itu dia putih. Ya bukan Apa sih? Bukan anak variasinya itu. Biasanya kan jelas. Nah, kan kain-kain tak siapa nang? Blak. 5 lapis ya, 5 lapis. Ciret seret Bila yang 5 Maksud Rojak mbok jenengan wong lanang. lanang lah. Karena dengan lanang. Ono kontrole ku. Oh, ini lu kayaknya ana sing salah iki. Kayak
laki-laki itu 3 lapis, perempuan Iya. itu 5 lapis. Sunah itu sunah nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sih, kalau nggak salah. Apa iya sih? Iya, Kita tahu belajar apa rasanya? Aku curiga ki kawit awal guys. salah. Oke, adusnya bener lah ya, wis dibutuhni wis di adusnya. Semoki teplotot ora. Ya di sundang nak kene nang. Oh iya, Kon metu kotorane mbok. iya Kok bener. ada curiga ki sing nomor loro salah. Salah. Ya wis. Lah sementing kan yang penting kan dibungkus lah ya. Ya. Bungkus atau maning. Itu Berapa orang bungkusnya? bener tak jiret seret bae. Pirang ceritaan. Iya ji kok ngene kecepatan ngasih urut ngambekan. Wis padahal. Cet ngana kabeh. Lah baris gue kan gariti solati kakek. Palara kentaten maning ge. Iya. Iya. Aku Ngandel. Ngandel. Iya. Orang ngandel aku tak. Jadi kaya. Ya menyolati seperti itu yo. Nyong ya kayak tak cerita kita. Jadi yang pelajaran kalian semua lah ya. Saling mengingatkan nggak apa-apa yo nang. Ya, ya. Orang mungkin jombo-jombo sing kon gimami ge. Kenapa kan yang ayo imam, Mereka ya? imam. Akhirnya kamu saja Martaji yang menjadi imam. Lah akhirnya ya saya memberanikan kan. Lah saya ngarep kena. Niat lah ya. Ya dekane. Iya tekane iki arep. Lah Kayaknya akeh lah namanya wong gitu, pada pokoknya pada kumpul janu bener-bener dong sih gue. Ya, Sam. Sebelum Allahu Akbar. Lah kunyong. Sujud iki nak nyong barang ning isot. Astagfirullahaladzim. Ki salat jenazahku aku langsung ruku. Jadi alah. Kabeh nang. Astagfirullah. Bangun. Salah. Loh, Kayak sirate Jan. kui. Sejak jumblek aku nembekin nang ngimami. Enggak, Lepas priwe ya. Celap bayangan nang. Lah ya wong kena kabeh jorongna kan mboknya jan pikir nomor-nomor nang. Wis tua kae Ya, iki. ketika belajaran kayak itu tekan ngadu sitok. Yakin aku tak. Ya kali kayak saya sih biasanya ya nek anu baik anu cokan ngrewangin dudukan kayaknya. Loh, tulangnya apa ora? Itu ulang lah. Dongannya apa yang? Hah? Dongannya apa? Sial lah. Wis maksudnya ora dongani iki. Dah. Ke, sing jenenge dongat ta. Sing penting kan dongan niat dongak naik. Ya. Allahumma firlah. Nenggo wong lanang. Wong wadon Allahumma firlah. Nyate piren dalam nyate. Nyate Ya enggak. Usoli. usoli. Ayo. Ayo. Anak jenazah. Nanti kan ngati. Ini kan gue jenakku gue. Lalu coba ini serampung deh. Apa nggak Ping kan? pira selama yang Pirang. wis bodo lari Kak. Terus temakamna Ya makamna lah. kecuali Betul kabeh. ambungna lemah, Iya ngana. Yo tambungna itu lah ngana. ganjel karo apa? Ya lah kasih bantalan kasih. Oh, ge. iya. Karo kamar iya bodoh ngene. Dan anak nyong ya ning ngono wis. Jane ya nang atine rojak. Oh, dok ngasu Martaji. Ya ora sementing ya. Sing penting paling penting kan mendoakan sesama apa gue jenenge? Umat. Nah, kayak gue. Ya mudah-mudahan kayak si Rojak itu bisa mendapatkan tempat yang paling bagus. Amin. Dan Gusti Allah tidak pelit dengan saya mendapatkan pahala. Ngajarnya semblotongan ya insya Allah ya. Maring sesama ki jeneng peduli retum kok. Iya. Amin. Wis aja ngitung pahala bae yang Martaji. Wis kuwi itu urusane malaikat iki ora usah perlu melu ngitung namu Ya malaikatnya mbok kesel ya. tak rewangi mbok keliwat ke oleh. Kok angel ut pahala jare. Ora gampang. Aja iki mbok ilang sisir gawe. Ya ini siki ngamal-ngamal amri nyor dadi pahala. Dadi angel. Tapi kesekang ati. Kok tenang. Ayo suara kami kisi. Apa sih yang kuwi suara apa? Tebletuk ketenang kae. Lah. Oh, berarti sudah berhasil dibobol itu ya? Ya mudah-mudahan sesuai harapannya dewek lah.
Saya parah enggak? Bener yang. Putri saya. Kalian. Alhamdulillah. Konolong apa yang kita pikirkan. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum Ibu Ritasi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah itu teman kalian? Iya, Yang memegang putri saya. beliau Pati Karmawulu. Biarkan Kenar bersama beliau. Saya takut. Cek yang bahaya. Apa? Tonsep Tarangga. Baik. Untuk pengawalan gak ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, butuh pengawalan mah. Ya, Ini- Pak. Ini, we. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata kalian yang Benda. berhasil merusak gudang itu. Saya kira pasukan mereka adalah rombongan dari kerajaan Wijaluseta yang mau menangkap Kenar. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Nyai Ritasi? Tenang. Astagfirullah. Sebenarnya seperti ini manusia. Awalnya saya tidak tahu apa-apa. Saya sedang tiduran bersama anak saya, bersama Kenar di kamar. Saya sedang santai sehabis makan. Tiba-tiba ada yang menggoda rumah saya. Saya kira tamu biasa, dan saya bukalah pintunya. Ternyata yang datang adalah Tori, pengurus dari panti Sampar Sae. Saya lihat si Tori itu dengan tergesa-gesa ingin masuk ke rumah saya. Awalnya saya juga takut, namun dia menjelaskan, ini penting, ini gawat. Maka dari itu saya ajak masuk si Tori itu. Lalu dia bercerita bahwasanya si Kenar sedang dikejar-kejar oleh kerajaan Wijaluseto. Sedang dicari karena dituduh membunuh istri dari Wijaluseto. Saya terkejut mendengarnya. Memangnya ada apa? Kenapa Kenar menjadi tersangka pembunuhan istri dari Wijaluseto? Si Tori itu tidak bercerita apa-apa. Dia juga hanya mengetahui bahwasanya si Kenar menjadi tersangka pembunuhan dari istri Wijaluseto. Dunia fitnah. Lalu si Tori mengusulkan saya untuk segera kabur. Dan saya bingung mau kabur kemana. Saya tidak punya tempat, saya tidak punya saudara di mana-mana. Akhirnya Tori itu menyarankan saya, kamu ikut saja dengan saya. Nanti ada suatu tempat yang dimana tempat itu ada tempat paling aman. Tidak ada satupun yang bisa masuk tempat itu kecuali saya. Karena saya tidak tahu apa-apa dan saya juga panik. Lebih baik saya mengikuti apa ucapan dari Tori. Dan ketika saya mau keluar rumah, saya melihat ada sahabat Kenar yang datang mencari Kenar untuk mengajak main. Saya memiliki pemikiran. Saya tidak tahu bisa selamat ataupun tidak. Maka saya ingin meninggalkan jejak untuk kalian bisa menyelamatkan saya. Saya memerintahkan Kenar untuk memberikan bunga kepada sahabatnya dengan mengatasnamakan jika nanti Om datang ke sini, tolong berikan bunga ini kepada Om. Nembung dewe. Dan saya juga menyebutkan nama dari bunga itu, walaupun bunga itu bukan nama asli dari bunganya. Semoga saja dengan nama palsu dari bunga tersebut, kalian menyadari ternyata benar kalian datang ke sini. Saya sudah bingung. Saya takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Kenar menjadi tersangka dalam pembunuhan dari istri kakaknya, yaitu Wijaluseto? Intinya seperti ini, Nyai Ritasi. Saya rasa jenengan tidak aman Ritasi. untuk tinggal di wilayah ini. Karena telah terjadi fitnah besar-besaran
yang belum kita ketahui motif tujuannya untuk apa. Maka dari itu, sekarang jenengan alhamdulillah bisa kami temukan, dan saya sarankan jenengan bersama Kenar nanti ikut beliau Pati Dharma Wulung menuju ke suatu tempat yang insya Allah bisa dijaminkan keamanan dan keselamatannya. Terima kasih banyak manusia. Nanti Sinang. Ternyata kalian benar-benar menyadari atas sedikit rahasia yang saya tinggalkan, yaitu bunga kumite sakti. Ya semua mungkin berkat doa serta ketulusan hati. Benar sekali. Saya di dalam bersama Kenar. Setiap detiknya selalu berdoa agar kalian itu menyadari mengenai peninggalan yang saya titipkan melalui temannya si Kenar. Alhamdulillah. Mungkin jenengan harus tahu, Tori sekarang ditahan di dalam kerajaan Wijaluseto. Saya sudah mengetahuinya. Tori mengatakan bahwasanya Tori akan menyerahkan dirinya, Luar biasa. mengorbankan dirinya demi melindungi saya. Korban Ternyata itu. Tori juga mengetahui saya. bahwasanya suami saya yang dulu pernah tinggal di panti ini dan sekarang katanya sudah meninggal. Iya. Oh, Chan. Luar biasanya Tuan Tori ternyata dibalik tegas. Ngomong. So. Dia memiliki rasa Oh, iba linglung. serta tanggung jawab yang luar biasa. Dibuktikan dengan berani Mandok ya. mengorbankan dirinya dan menyembunyikan sebuah kebenaran yang memang perlu diselamatkan. Lungas. Lalu saya harus sembunyi di mana? Ikutlah dengan beliau Jumlahnya nyobain. bersama Pak. Iya nak. Anu. Kelihatannya kamu lemes ya. Nah, gendong aja. Terima kasih banyak manusia. Ayo. Kalian adalah manusia yang benar-benar bisa menolong kami. Membantu. Ada nanggung-nanggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paten kah? Patita. Oh, keting aku ngerti gue. Apa sih? Apa sih yang mempur jere? Kita sih mempur ke badan. Kayaknya nang tetap limbok. Bawa tanggung jawab besar ya kan bro. Gawa maring tempatnya yang Kalau yang lagi gendongnya ya si Kongang. Untuk masalah itu bukan sih kemenangan. Bahaya. Orang gampang. Kerja kalau perlu karo guyon. Ya, ya udah kuyon. Sepulane gue namanya Rita sih bikinang. Untuk iritasi. Rita. Rita Simbok. Rita. Alah, ilah. Rita sih. Udu. Panjang. Rika sih. Oke. Emang wong sing badan ini. Gue lagi tak amanan ini yang itu pernah nang. Dua kali sih pada kena laki. Udah ngarang lah. Demi Allah nang. Apa? Ya sing kono sing luwes lanang wadon pasangan-pasangan kan anak panggilan dewek. Oh sing suami istri. Iya, Yang malah sing apa? ngerti. iya kan kena. Kue tempat gue sing ngambil dobrakan na perak kon kue sih pada ning jero Kamar. kentong iya. kamar ya. Tuh ora sebut. Os no berulang hatim. Cak. Ya, is padat mana? Hai. Oh. Aku ya napira lah sing dari kesimpulannya ya sing jenenge makhluk babagan kayak gue ya nu. Ratu orang nom ya. Ora tuh orang nom. Banget tuh ya nih. Banget toyane. Ngangsa lah ya. Ngangsa Nah, enak. Ya mulai dari kan di duda kan ora larak lirik bae ya. Nah, iya. Berarti kamu kok arep kebiasaan dikit. Ya kan dari temasaki kabeh wis bebas. Nyong maning. Rika sih tanggung jawab pantai. Ya semua mereka mah. udah kenalan sih pinter masak ya siapa ngana. Prioritas yang yang ngasih ya. Ya yang penting ya sing hati-hati ke. Tetipi wong tua kayak pahalane lipet-lipet ya. Pahala jatuh ngitung nang. Jangan ngomong lipet ora jatuh. Orang kena. Orang kena ke pahala. Pahala tuh sekarang sing kuasa sing apa. Jangan mematematikkan Tuhan gitu. Iya. Hitung-hitungan rak. Lipet-lipet. Ke pandane kudu gawe semangat Pak, rika. itu kayak kelambi, pahala pun kayak kelambi. Pahala rupanya apa sih? Belum dong. Dadi sing palane kaput ya. Wah, apa tuh apa tuh gembol ngana. Yang belum dong. Mulane maksud tuh Dosa rupanya apa? kok yo. Nah, ke
Kenapa sing wis pada tua ki sing datuk sembayange tongkok kuwi gendong pahala kae. Tapi yang sini kan bener tan kuno. Pate kotong. Ya benar nanya guru mati kan dicet. Ya, Mudah-mudahan ya eyangmu ini banyak panjang umur lah. amin. Ya, panjang umur selayakan bayu aja urip pakai yang orang kasih. Nah lah. Tuh wong rekasa. Mbaknya mien kok dewe kaibok. Iya. Apa sih dulu ya? Anakku lagi yang. Mbak udah. Ulah mangan buah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Bagaimana? Investasi sini. Bagus ya. Iya, bagus. Berhasil apa? Alhamdulillah. Hasil. Ya, Baik Mbok, teman-teman, yang menyarankan apa mas? tidak sia-sia kita sampai siang di sini. Jernih. Terbukti nyata bahwasanya apa yang kita curigai memang benar nyata adanya. Ya, semoga saja keselamatan si Kenal beserta ibunya bisa terjamin, terjaga Di tempat yang abu. ya. Saya sarankan Patih dan Satarangga dan Tuan Raja Dongobilo Kawal penuh. kawal penuh, semoga selamat sampai tujuan. Allahumma Amin. ya, karena ini sudah agak slow, kita Ambil turun apa? dulu nyantai dulu yo. Siapa kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius? Musli. Muslih. Apa sih ini? Mulai diserang. Ini kan keris gue kok. Assalamualaikum. Ini siapa? Temanku ini sih bapaknya Ya, Muslih. mau turun sih nggak mau yo. Ya. Ini Ketenger sampai ke sini jauh banget. saya juga muter-muter mencari kalian. Itu keris nggak bisa disimpan dulu apa gimana sih? Ini kepunyaan bapak saya. Ya disimpan jangan ditandatangan. Ternyata masuk ke manusia itu kalau sudah ketemu jalannya enak juga. Gak bisa ya? Iya. Udah jadi mbah sekarang Mbah Muslih. Jangan seperti itu. Mbah Muslih. Saya kesini minta tolong. Minta tolong apa lagi? Buku udah beres, bapakmu jadinya selamat kemarin. Iya, bapak saya memang sudah selamat. Ada apa? Setelah kejadian kemarin itu, saya bertengkar sama bapak saya. Berarti bertengkarnya Ya bukan bertengkar saling memukul. tektok. Iya, tidak mau kalah. Sudah jelas-jelas seperti itu, tidak mau kalah. Awalnya saya ingin mengungsi seperti warga yang lainnya. Buku udah roboh. Iya, tapi bapak saya masih ngeyel. Ternyata kalian tahu, bapak saya itu nekat membuat saung di atas rumah yang sudah tertimpa tanah itu. Astagfirullahaladzim. Dengan alasan Saya mencoba berbicara, ternyata dia itu malu. Malu dengan warga-warga atau dengan yang lainnya. Dia karena sudah menginginkan mau mati atau hidup, saya akan di sini terus. Ditambah lagi, di sebelah saung itu sudah digali tanah. Saya bertanya untuk apa? Jika saya mati, tinggal mengguling saja. Bagaimana coba? anak-anak apa dan Pusaka ini saya serahkan ke bapak saya, sudah tidak mau. Malah menyuruh saya untuk menggantikannya. Ya walaupun seperti itu ya, saya yang namanya anak kan masih ingin bertemu dengan bapak saya. Coba ada cara ngomong yang memang untuk orang tua itu seperti apa sebenarnya? saya rasa
dibiarin sih? Biarin bagaimana? Ya kan itu kan tanahnya kan sudah roboh. Udah apa longsor. Kan tidak ada tanah lagi di atasnya kok. Ya tidak ada. Ya kan tinggal di situ pun aman. Kalau amblas, itu kan tepat di atas rumah bapak saya. Jeblos bagaimana? Ya yang namanya tanah seperti itu kan kita tidak pernah tahu. Labil. Iya. Pikirannya bagaimana bisa menggali di sebelah saung itu. Katanya untuk jika saya mati tinggal masuk. Malu sampai seperti itu kan. Pikirannya Malunya gimana? kenapa sih kira-kira malunya kenapa? Malunya? Karena dia sudah berjanji akan menjaga bukit itu sampai dia mati. Sudah ngomong ke semuanya. Lah jika ada seperti ini terus bapak saya keluar, yang ditakutkan dia menjadi bahan pembincangan seperti itu. Oh, Masa tetua bisa keluar khawatir. Padahal ya yang namanya semua warga pasti menyadari lah, memaklumi. Tapi ngeyel. terkadang orang tua ada yang sering ngeyel kayak gitu yo. Gara-gara bapak saya ngeyel seperti itu kan, ibu saya kan meninggal dulu kan karena tekanan. Oh, Iya, itu manusia. bener apa? Tekanan batin? tekanan. Sakit apa? Ya awalnya lemas. Terus tidak mau makan. Lama-lama ya seperti itu. Keras. Keras yo. Disalahkan tidak mau bapak saya. Ibu meninggal gara-gara bapak. Tidak, itu sudah yang sang pencipta yang mengambil. Ngeyel, nyebeli, Kerjanya apa sih? tetua, Nah, kami tua. Juru juru kunci. Lereng. Juru kunci lah. Ya kadang-kadang dipanggil untuk ada yang minta tolong. Mbah Kumbang Surung. Nah, Mbah, warga Kumbang. menyebutnya Mbah Nah Kumbang. itu mau longsor tapi nggak mau ngungsi. Namanya Kumbang Surung. Memanggilnya Mbah Kumbang Surung, warga-warga sekitar. Tanahnya mau disurung lagi biar ke atas. Dan saya tidak tahu kenapa julukannya seperti itu. Tapi namanya si Dasirun. Dipanggil Mbah Kumbang Surung. Iya. Iya. Bagaikan kumbang yang menyurung mungkin ya. Dan saya tidak tahu. Ngomong ini seperti ini. Pak, Maksudnya menasihati Pak, keluarga bunuh. sekarang saya adalah kami tua. Sudah saya coba. Terus Kamu lebih muda, kamu anak saya. Tidak ada orang tua diajar oleh anak. Susah. aduh, pusing. Aku. Itu bapakmu. Ternyata kamu itu ada di sini. Lagi-lagi dengan mereka semuanya. Kenapa, Pak? Mereka, ini manusia-manusia adalah orang yang menyebabkan saya itu gagal untuk menjaga tebing itu. Dan kamu yang ditugaskan untuk mewarisi sebagai leluhur ataupun kami tua, malah berteman dengan mereka yang ada nantinya seluruh tanah itu akan rata. Ya malah enak kalau udah rata. Iya. Pak, Bagaimana kata leluhurnya? Di atas sana itu ada petilasan dari leluhur. Adanya tanah itu. Bapak ngomong katanya saya menjadi penggantinya. Lah, waktu Bapak menjadi juru kuncinya, semua pada nurut. Ketika saya memegang pusaka ini, kenapa Bapak tidak nurut? Kamu diajari saya tidak menurut. Dan tidak ada sejarahnya anak itu mengajari saya. Mengajari orang tua. Ya kita ciptakan sejarah baru, Pak. Kamu jadi anak ngeyel banget. Diajarin gak pernah nurut. Diajarin ini gak pernah bisa. Disuruh rialah tidak pernah mau. Disuruh puasa selalunya saja. Nyolong-nyolong makan siang hari. Pak, Bapak tidak mewarisi bakat apa-apa. Bakat saya ngeyel seperti Bapak. Bapak kan Kamu jadi anak sungguh bodoh sekali. Pak, Apa kamu? ini sayang sama bapak.
Kalau memang kamu sayang dengan saya, bukan seperti ini. Kamu ikuti apa yang saya ucapkan, pelajari dengan benar, jangan ngeyel. Om, ada benarnya kata anaknya. Ciptakan sejarah baru. Itu lebih bagus. Saya seperti ini kan peduli, Pak. Saya kepengen nikah, kata Bapak. Ibu meninggal juga dulu gara-gara sering seperti ini. Kau masih mau menyalahkan saya? Bukan menyalahkan. Ibumu meninggal itu karena sakit. Takdir. Takdir bahwasanya ajal dari ibumu itu mati dikarenakan sakit. Sedangkan sebagai tetua, sebagai kami tua, kami sepuh, yang dimana tugasnya itu adalah menjaga, melindungi tanah kelahirannya, itu harus menjalankan syariat-syariatnya, kewajiban-kewajibannya sebagai tetua. Iya. Kalau memang kamu nggak seperti itu, lebih baik saya mati saja. Saya akan menguburkan diri saya di tempat itu. Dosa, Pak. Tadi berbicara syariat, sekarang bunuh diri. Kamu mau nurut atau tidak? Ya tidak. Jika tinggal jika kamu tidak mau nurut, sudah saya mau bunuh diri. Jangan, Pak. Nanti saya sama siapa? Jangan. Kalau memang kamu tidak ingin saya mati bunuh diri, nurut belajar. Puasa dijalankan, rialah dijalankan. Itu semua sudah saya jalankan. Siapa lagi yang nantinya menjadi penerus saya? Saya. Kamu ngeyel. Saya bukan ngeyel. Sedikit demi sedikit apa yang Bapak punya sudah menular kepada saya. Menular apa? Menular bagaimana? Ngeyelnya. Itu bukan sesuatu hal yang ditularkan. Itu watak kamu. Watak saya dicetak oleh Bapak. Karena susah punya anak bodoh kayak kamu. Sudah tahu-tahu saya adanya, saya tetap berada di rumah. Itu untuk menjaga agar tidak longsor, agar tidak runtuh tanah itu. Malah sengaja ditarik paksa keluar dari rumah itu. Yang ada apa? Ya, jika Bapak di sana tertimpa tanah? Tidak mungkin. Mungkin. Takdir mengatakan bahwa jika saya berada di tempat Udah takdirnya. Maka tanah itu akan selalu dilindungi dan tidak longsor, tidak ambruk. Sesama satu kepercayaan tidak boleh mendahului, apalagi mendahului takdir. Saya tidak mau mendahului takdir. Saya mempercayai setiap omongan dari para pendahulu-pendahulu leluhurnya. Saya sudah menjadi kami tua, kami sepuh yang diwarisi untuk menjadi juru kunci di lereng itu. Selagi saya masih berada di tempat ritual saya, maka tanah itu tidak akan pernah runtuh dan longsor. Seperti ini, Pak. Tujuan menjadi juru kunci atau dituakan di sana siapa? Kan berguna untuk... Saya berguna atau tidak menjaganya agar tidak longsor. Iya, tapi kan sekarang tidak ada warga berguna untuk siapa? Siapa yang mau minta bantuan? Aku bunuh diri saja. Bunuh diri, saya mau bunuh diri. Jangan. Jangan. Bunuh diri. Nanti. Saya tidak peduli dengan kamu. Saya mau menguburkan diri saya saja. Itu bapaknya di mana? Yang paling di sana duduk lagi. Ngopi di sana. Ya, aduh, bingung. Mau ditinggal. Nanti makannya bagaimana? Kamu sebagai anak, ayahnya mau bunuh diri malah nggak dicegah. Ayo saya bantu bunuh diri, ayo Pak. Saya bantu bunuh diri, ayo. Assalamualaikum, saya bantu. Capek aku. Capek aku. Capek cuma. Urip ning dunya pirang-pirang banget. Papa tingkah perilakunya. Gak bangsa jin, gak bangsa manusia. Semuanya hampir-hampir. Ya kita ciptakan sejarah baru. Gak ada sejarahnya kok saya ciptakan sejarah baru. Kita sudah lemes, sudah ngantuk ngurusin masalahnya. Karena alhamdulillah sudah selesai. Malah sekarang internal keluarga ada lagi masalah. Orang tua ngeyel,
memegang erat kepercayaan sesepuhnya itu poinnya Mas. Tanya longsor, nggak mau pindah. Katanya kalau sudah takdirnya mati, ya mati. Kalau tetap hidup ya hidup. Ya. Salah memaknai takdir loh Mas. Intinya yang dia pikirkan kalau dia di situ semuanya aman. Bukan dia pikirkan. Nah. Ucapan leluhurnya. Oh, ucapan. Tangannya longrek. Itu ucapan kalau tidak dicerna dengan baik-baik ya. Hasilnya seperti itu mungkin Mas. Baik teman-teman. Ambil dong. Ya. Kenapa sih? Langoli Mas. Nih, itulah warna-warni kehidupan kita di dunia. Yang terpenting kita harus paham betul. Ya. Mau pergi ke warna apapun, ya. Yang penting kita ingat, kita harus kembali ke warna putih. Jadi, Situ promosi. jadi jangan pernah bahasanya terlena di dalam warna yang lain selain warna putih. Ketika kita sudah berkunjung ke warna yang lain, kembalilah ke warna putih. Karena di dalam putih ada kemurnian, ketulusan, kebersihan, dan kesucian. Yang Kami tim Gaseh mengucapkan undur diri. Ya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara dan salam Om. yang terlena cukup ikan urjana.